Dan ngomong-ngomong, sebelum sejauh ini prestasi dari Kak Leo, pernah nggak sih Kak merasa minder gitu? Oh, pasti dong. Karena kita semua kan pasti berproses ya. Nggak muluk-muluk tiba-tiba, Leo bisa jadi duta kampus, Leo bisa jadi ini dan itu. Enggak, prosesnya jauh. Dan kadang saya nggak pernah memikirkan bisa menjadi seperti ini. Dulu itu kalau pemikiran, memang saya itu kan tomboy banget. Kayak pemikiran, cangkruk aja lah, cangs. Main sana, main sini. Kayak ya udah, let it flow yang tadi kan. Pemikiran yang udah biasa aja, ikutin aja alurnya. Tapi ternyata semakin kesini semakin dewasa, dan dengan lingkungan yang alhamdulillah saya selalu dikelilingi dengan orang-orang pemikiran yang maju, itu akhirnya saya berpikir, oh iya ternyata saya juga harus punya pandangan yang lebih jauh ke depan. Saya nggak bisa cuman hidup di masa ini. Kayak ya udah, syukuri aja, kita hidup sekarang aja gitu loh. Hari ini kamu harus fokus di hari ini. Iya, fokus hari ini, tapi ada sesuatu yang harus dipersiapkan ke depannya. Apalagi kalau dibahas kita sebagai wanita calon-calon ibu, yang baik kalau misalnya memang ada beberapa orang yang memang memilih untuk mengejar karirnya, impiannya, itu juga tidak salah. Itu istilahnya kan pendiriannya masing-masing gitu ya kan, integritas masing-masing. Nah, kalaupun kita menjadi seorang ibu, nah ini apa yang bisa kita berikan ke anak-anak kita? Apakah cuma sekedar ngendong, nyusui, apa segala macam? Enggak kan, kita juga mau anak kita lebih daripada kita. Nah, pertanyaannya, kita bisa jadi apa dulu nih? Kalau kita mau anak kita menjadi apa, nah kita bisa jadi apa dulu? Gitu. Berarti dulu ya pernah minder juga. Iya, minder banget. Tapi seiring dengan proses dan lingkungan Kak Leo sendiri itu yang mendukung, berarti udah mencapai yang sejauh. Iya. Dan lebih tepatnya kepada pilihan. Kita semua itu dihadapkan dengan pilihan. Kita mau ke depannya seperti apa, apalagi perempuan ya. Jangan minder untuk memilih ke arah mana kamu ingin pergi. Jangan minder hanya karena kayaknya aku nggak bisa deh, lawanku ini berat, lawanku ini cowok-cowok semua, atau gimana. Mungkin pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam ranah politik. Pesimis. Iya, pesimis duluan, karena wah ini lingkungannya udah cowok-cowok semua, orang-orang. Enggak lah, pede aja. Dan percayalah, kalau misalnya siapa ya, Miss Universe dari India, saya lupa namanya siapa, dia cuma bilang gini, saya bisa jadi Miss Universe usia 18 tahun. Itu cuma satu modalnya, percaya diri. Nah, itu saya sampai merinding bilangnya. Bayangkan, dia berangkat dari India ya, yang kita lihat memang negara yang kurang dalam angka kemiskinan yang memang masih tinggi. Lahirlah seorang Miss Universe di usia 18 tahun yang modalnya apa? Percaya diri. Itu loh. Jadi jangan ragu untuk meningkatkan kepercayaan dirimu, karena percayalah, dari modal percaya diri itu di depan mata itu udah gila-gilaan lah, hasilnya itu keren-keren semua lah. Jadi percaya diri ya, kita sebagai perempuan kita bisa gitu. Itu bisa juga jadi motivasi perempuan-perempuan di luar sana juga ya. Iya, dan itu motivasi juga ke diri saya sendiri, karena saya kan masih berproses nih. Jadi belum orang hebat, masih berproses. Iya. Keren sekali tentang sudut pandang perempuan masa kini. Begitulah. Ya, untuk pasti Kak Leo juga mempunyai target-target selanjutnya. Seperti apa itu targetnya mungkin untuk kedepannya? Kan kita kampus sudah nih, ketua himpunan di jurusan juga udah, kerja juga udah, jadi pernah jadi model juga. Untuk target apa sih Kak yang ingin dikejar? Maksudnya poin utamanya gitu. Iya. Apa ya, kalau saya itu menghindari bilang ke orang terlebih dahulu mengenai tujuan saya, karena biasanya orang Jawa itu bilang kalau kita udah woro-woro duluan itu biasanya gak kecapean. Tapi kalau misalnya ditanya tujuan saya ke depannya, saya pasti akan mengejar beberapa, karena sudah duta ya, beberapa kayak pigeon yang lainnya. Saya berusaha untuk bisa kalau bisa minimal ikut serta di dalamnya. Tapi yang terutama kalau ditanyain target ini kan juga berhubungan dengan tujuan secara garis besar hidup saya itu adalah berdampak untuk orang lain. Berdampak apa? Pasti berdampak baik. Nah, itu yang kenapa akhirnya bisa mempengaruhi saya, membuat saya itu nyerempet ke duta kampus, mungkin yang disampaikan tadi ketua HMJ dan lain sebagainya. Dan mohon doanya gitu ya, semoga dari tujuan saya ini juga saya bisa
diarahkan lagi, mengarahkan diri saya ke beberapa pencapaian lainnya. Begitu. Jadi intinya berdampak ke orang lain. Iya. Ataupun berbuat baik sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Iya. Begitu. Berarti harus apa ya, mempunyai rasa kepedulian itu yang Betul. harus dipupuk. Betul. Itulah nilai plus yang dimiliki wanita. Kepedulian. Dan itu juga harus bukan menjadi, kepedulian itu bukan menjadi, jangan dilihat sebagai kelemahan kita. Aduh, kita itu suka kasihan sama orang. Aduh, kita itu suka apa ya, melo. Enggak, itulah nilai plus kita sebagai wanita. Justru dari kepedulian itulah menciptakan apa? Misalnya kegiatan-kegiatan sosial di mana mama saya punya teman yang tingkat kepeduliannya tinggi sampai beliau sendiri itu bekerja dari hasil uangnya langsung datang sendiri kayak ke NTT, ke Papua, kota-kota terpencil untuk membawa sendiri buku-buku apa segala macam dan bahkan mengajar. Bahkan orangnya ini bukan basic orang ngajar. Jadi orang-orang pekerja gitu. Tapi karena kepedulian itu akhirnya ya tindakan realnya mempengaruhi. Berarti yang dilakukan teman mamanya Kak Leo itu berbuah hal baik juga ya? Iya. Seperti misalnya hal baik akan dituai dengan hal baik juga. Iya, betul sekali. Dan kita itu nggak perlu tunggu jadi duta kampus, nggak perlu tunggu jadi Miss Universe untuk melakukan hal-hal baik yang berpengaruh. Justru ketika kamu ada kemauan dan mau berusaha, di situ kamu bisa berdampak. Apalagi kepedulian sosial itu juga penting untuk menciptakan dampak-dampak baik itu. Jadi juga nggak perlu maksudnya bukan perlu, nggak perlu sih, maksudnya percuma kalau good looking mengandalkan spesifik wajah tapi di dalam hati ini nggak ada rasa kepedulian. Iya, itu namanya kayak fake gitu ya. Iya. Itu enggak banget. Oke. Untuk menurut Kak Leo sendiri, gimana sih caranya perempuan itu bisa berkembang dalam segala hal, ataupun segala aspek lah? Iya. Yang tadi sudah dibahas dari awal ya, yang saya tekankan itu bagaimana kita memiliki pola pikir yang mau maju dan jangan berpikir bahwa apa-apa itu harus dikerjakan laki-laki. Jangan. Kalau misalnya kamu bisa, kamu mampu mengerjakan itu sendiri sebagai seorang wanita, kerjakanlah. Dan usahakan dari apapun yang kamu lakukan, apapun tindakan yang kamu buat, kamu juga bisa mempengaruhi hal baik gitu ya, mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu juga melihat bahwa oh ternyata kita perlu melakukan hal itu. Oh ternyata kita juga memerlukan kesadaran sosial yang tinggi juga untuk menciptakan ya lingkungan yang baik juga gitu. Jadi harus dipupuk lagi tuh ya, kepedulian juga. Kepedulian itu penting, pola pikir yang tepat, juga keinginan untuk melakukan lebih itu juga harus ada di wanita. Jangan serta-merta just let it flow tadi itu. Kita juga harus punya impian yang dicapai. Punya impian dan target itu. Iya, percaya diri jangan lupa.